Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Sahabat pendengar dimanapun kita berada, mari kita membiasakan diri kita mengulang-ulang puji-pujian kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, bersyukur dalam setiap keadaan dan setiap kondisi yang Allah Subhanahu wa ta'ala takdirkan dalam kehidupan kita di dunia ini. Apatah lagi kita berada di bulan yang penuh dengan keberkahan, bulan mulia Ramadan. Sahabat pendengar dimanapun kita berada, kehidupan kita di dunia ini hanyalah sementara. Pada hakikatnya kita sedang berjalan menuju ke tempat keabadian, yaitu negeri akhirat. Dan hidupnya kita di dunia ini hanyalah untuk mengumpulkan bekal yang akan menemani perjalanan panjang kita menuju Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa ta'ala telah memerintahkan kita, وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى. Berbekallah kalian, dan sungguh sebaik-baik bekal yang dipersiapkan adalah takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Luar biasanya kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah hadirkan Ramadan kepada kita sebagai bonus untuk membentuk karakter kita menjadi orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun perlu kita pahami bahwa menjadi orang yang bertakwa bukanlah tentang bagaimana kita memperbaiki ibadah spiritual kita. Bukanlah sebatas bagaimana kita memperbaiki hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun lebih daripada itu, takwa adalah bagaimana kita memperbaiki hubungan kita dengan sesama makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah merupakan sosok teladan yang agung bagi kita. Beliau berhasil membentuk sahabat-sahabatnya menjadi orang-orang yang berkarakter dengan karakter takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hal ini sangatlah ditentukan dengan pesan pertama Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika beliau menginjakkan kakinya di kota Madinah. Kita ketahui bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam meninggalkan kota Makkah, hijrah menuju kota Madinah merupakan sebuah tugas tanggung jawab bagi baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, bagaimana menyatukan antara penduduk Makkah dan Madinah, bagaimana membentuk karakter umat Islam pada saat itu dengan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Nabi menyampaikan paling tidak ada 4 pesan, dan keempat pesan ini yang akan kita bahas di kesempatan yang berbahagia ini. Yang pertama, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, afsyus salam. Sebarkanlah salam, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga kemudian menjadi penekanan bagi kita umat Islam bahwa salam atau menebarkan salam adalah merupakan sebuah sunnah yang luar biasa. Dengannya kemudian bisa melahirkan rasa cinta di antara seorang mukmin dengan mukmin yang lainnya. Dengan menyapa, dengan mengucapkan salam, maka kita telah mendoakan saudara kita agar mendapatkan keselamatan dan keberkahan. Dan Ramadan ini adalah momentum untuk kita membangun itu semua. Ketika kita hadir di dalam sholat berjamaah, hadir dalam sholat-sholat tarwih kita, hadir dalam kegiatan-kegiatan buka puasa atau silaturahim yang lainnya, sejatinya bukan sekedar untuk berkumpul, tetapi untuk kita saling menyapa dan menumbuhkan rasa sayang di antara kita semua. Yang kedua, pesan Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah wa at'imut ta'am. Berilah makan, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang dimuliakan Allah, kita berada di bulan Ramadan, bulan yang penuh dengan keberkahan, bulan yang penuh dengan kebaikan. Kebaikan ini salah satunya bisa kita wujudkan dengan memfasilitasi orang-orang yang berpuasa dengan menyediakan buka puasa kepada mereka. Nabi sallallahu alaihi wasallam menjanjikan pahala yang luar biasa bagi orang-orang yang memberikan buka puasa kepada orang-orang yang berpuasa. Bahwasanya kita akan mendapatkan pahala seperti dengan pahala orang yang mencicipi buka puasa kita. Luar biasa sahabat sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, bahwa kebaikan tersebut, karakter takwa
bukan hanya soal bagaimana kita memperbaiki sholat kita, bukan hanya bagaimana soal kita melaksanakan haji dan umrah, termasuk bagaimana kemudian kita memberikan makan kepada orang-orang fakir, kepada orang-orang miskin, dan Ramadan ini adalah momentum untuk itu semua. Selanjutnya, sahabat pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pesan ketiga dari baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam membentuk pribadi sahabat-sahabat menjadi orang yang bertakwa adalah wasilul arham. Sambunglah tali silaturahim. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebagai makhluk sosial, tentu tidak jarang dalam pergaulan keseharian kita ada kata-kata, ada perbuatan yang mungkin melukai hati saudara kita. Sebab memang manusia tidak luput dari yang namanya dosa dan kesalahan. Olehnya itu kemudian kita dituntut untuk sering-sering memperbaiki hubungan silaturahim kita. Kita menyambung apa yang mungkin terputus selama ini, agar supaya kita tetap berada di atas koridor menjadi orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Laisal wasilu bil mukafi." Yang dimaksud menyambung silaturahim itu bukanlah hanya membalas kebaikan orang-orang yang telah berbuat baik kepada kita, akan tetapi menyambung silaturahim yang dimaksud oleh Nabi adalah mereka yang menyambung hubungan yang telah diputuskan oleh orang-orang lain. Ramadan ini lagi-lagi merupakan peluang emas bagi kita untuk kita menurunkan ego kita. Kita memohon maaf, kita meminta maaf dan membuka hati kita memaafkan kesalahan-kesalahan orang-orang yang mungkin telah berbuat khilaf kepada kita. Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an berfirman, "Wa an ta'fu wa aqrabu littaqwa." Engkau memaafkan itu adalah jalan terdekat menuju ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, pesan pamungkas dari Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah wasallu bil laili wan nasu niyam. Salatlah di malam hari ketika manusia terlelap dalam tidurnya. Tadkhulul jannata bisalam. Insyaallah itu akan mengantar kita menuju surga Allah Subhanahu wa taala dengan penuh keselamatan. Sahabat pendengar kaum muslimin dimanapun kita berada, ketika kita melihat dan mencermati 4 pesan pertama Nabi sallallahu alaihi wasallam yang kemudian yang menjadi penentu keberhasilan dakwah Rasul sallallahu alaihi wasallam, yang kemudian menjadi peran penting dalam menyatukan antara kaum muslimin, Ansar dan Muhajirin, maka kemudian kita melihat bahwa dari keempat pesan ini, 3 pesan pertama berkaitan tentang bagaimana kita menjaga hubungan baik kita di antara sesama makhluk Allah Subhanahu wa taala. Kita menjaga hubungan itu dengan saling menyapa, saling mengucapkan salam, kita memberikan makan, dan kita menjaga hubungan silaturahim. Semuanya adalah merupakan isyarat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa betapa pentingnya kita menjaga hubungan kita dengan sesama manusia, sesama makhluk Allah Subhanahu wa taala. Barulah kemudian yang keempat Nabi menutupnya dengan pesan menjaga hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tentunya ketika Nabi menutup pesannya dengan memperbaiki hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala, ini merupakan isyarat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa salah satu indikator baiknya hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala ialah dengan baiknya hubungan kita dengan sesama makhluk Allah Subhanahu wa taala. Dan inilah yang ingin kita raih di bulan mulia Ramadan ini. Bagaimana kemudian menjadi orang yang bertakwa itu bukan hanya memperbaiki hubungan dengan Allah, tetapi menjaga hubungan kita dengan sesama manusia. Hablum minallah, hablum minan nas. Dengan itu kemudian insya Allah akan mempermudah langkah kita untuk menjadi orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita berdoa kepada Allah Azza wa Jalla, semoga kita senantiasa diberikan hidayah dan keistiqomahan oleh Allah Subhanahu wa taala agar kita tetap bisa menjaga hubungan kita dengan sesama manusia dan tentunya dengan pencipta kita Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.